Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Iksan dari The El Nino Bike. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini saya diberikan kesehatan dan juga kenikmatan. Dan juga alhamdulillahirrabbilalamin, saya diberikan job untuk ngerakit satu sepeda gravel. Baik, perkenalkanlah, inilah dia frame gravel produk dari Moso 730. Baik, mari kita lanjut pada proses perakitan. Pertama-tama saya akan memasangkan rear derailleur. Rear derailleur kali ini yang digunakan adalah produk dari Microshift. Untuk RD Microshift ini memiliki spek 1 kali 10 speed. Oke, selanjutnya saya akan memasangkan stem. Oh ya teman-teman, untuk setir tube-nya kali ini saya belum pangkas. Untuk proses pemangkasan setir tube nanti akan saya lakukan setelah selesai melakukan proses perakitan sepeda. Oke, check it out. Lanjut pada proses berikutnya, saya akan memasangkan drop bar. Kali ini saya menggunakan kunci L4 untuk melonggarkan keempat baut yang ada di stem untuk memberikan ruang yang cukup pada proses pemasangan drop barnya nanti. Setelah keempat baut itu longgar dan cukup ruang, mari kita ambil drop barnya. Kali ini saya menggunakan drop bar bermerek Ricci. Mari kita simak proses pemasangan drop bar. Untuk pemasangan drop bar, dipastikan sudut ridge-nya adalah rata dengan posisi stem, supaya posisi drifter nantinya akan sejajar dan nyaman. Setelah posisinya rata, perlahan kita kencangkan keempat baut yang ada pada stem. Kencangkan keempat baut pada stem secara bergantian. Lakukan pengencangan dari posisi bawah, kemudian atas, sisi kanan, dan sisi kiri secara bergantian supaya seimbang. Nah, seperti inilah pemasangan droppernya. Oke, lanjut kita pada proses pemasangan drifter. Untuk kali ini drifter yang akan saya pasangkan adalah sama dengan rear derailleurnya, yaitu merek Microshift dengan rasio gear 1 kali 10 speed. Untuk tools yang saya gunakan kali ini menggunakan kunci L dengan genggaman model kayak kunci T gitu ya. Ini dari produk Fixman. Oke, setelah selesai pemasangan drifter bagian kanan, selanjutnya saya akan memasangkan drifter bagian kiri. Nah, lebih baik ini drifternya dikendorkan dulu supaya mudah masuk, kemudian disamakan sejajar dan rata bagian kanan dan kiri. Atur posisi brake lever sejajar dengan posisi ridge drop barnya supaya genggaman dan juga pada saat tuas pengereman akan lebih nyaman. Kencangkan perlahan, jangan sampai keras karena drifter ini bahannya plastik mudah patah. Oke, setelah selesai pemasangan drifter, lanjut ke belakang, kita akan memasangkan kaliper brake. Kaliper brake yang saya pasangkan kali ini bermerek dari Tektro. Ya, kaliper mekanikal tapi murah dan juga sangat pakem. Dijamin untuk keselamatan, jangan macam-macam. Untuk kaliper road bike carilah kaliper yang recommended supaya cengkraman pengereman tetap optimal. Karena orang suka nanjak, suka turunan juga, utamakan keselamatan pada saat turunan. Kita tetap butuh ngerem. Kayak awak dhewe jajan, ya kudu iso ngerem. Nek ora reme blong, ya wis bablas, jajan terus. Lanjut masang kaliper bagian depan. Sama seperti tadi, yang penting pemasangan kaliper kali ini kita pasangkan dulu, nggak usah dikencengin karena belum disetel dengan posisi bagian rotor. Wis rasa sepaneng lur, teko digatekno wae. Aku tak kadek njikuk wedang. Rasane kok yo ngelak. Oke, toko dikencengke wae, aja ngantek kendor. Sing penting kalipere masih bisa di-adjust buat ngatur rotor. Nah lo, coba disawang-sawang. Apik toh? Jelas. Ricci. Lanjut proses pemasangan inner shifter.
Untuk inner shifter dan juga inner brake kali ini saya menggunakan produk dari Jaguar Slick Stainless. Keunggulan Slick Stainless adalah inner brake-nya ataupun inner shifternya dijamin licin. Kemudian gak gampang karat. Pokoknya jos produk Jaguar. Wes rano tandingane lah pokoknya. Setelah memasang inner brake, lanjut pemasangan inner shifter. Untuk shifter micro shift ini modelnya ketok kayak jadul nemen ya. Masih ada posisi kabel yang keluar belum inner. Jadi clean looknya masih kurang. Udah gitu cuman satu bagian kanan, kirinya nggak ada shifternya. Ya, mungkin itulah microshift ngeluarin satu kali 10 speed. Oke, lanjut setelah pemasangan inner shifter dan inner brake, kita masukkan inner brake-nya ke dalam outer casing. Untuk outer casingnya juga saya kali ini menggunakan produk Jaguar CGX SL. Untuk CGX SL ini di dalamnya sudah mengandung pelumas yaitu slick loop. Untuk frame gravel Moso 730 ini sudah tertanam posisi kabelnya. Jadi kita tinggal masukkan ke bagian tutup, kemudian diurut lewat bottom bracket, keluarkan kabelnya, kita ikuti pada bagian sinstay, lanjut kita pasangkan ke kaliper. Mudah toh? Untuk frame Moso ini jangan khawatir, pemasangan inner cable maupun outer casingnya mudah banget. Soalnya di bagian bottom bracket itu rongganya gede banget. Cuman minusnya itu kalau inner kabel suka ada bunyi beradu antara frame sama kabelnya. Klotak 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 kalau kena gajlugan. Ya kalau namanya gravel, kalau neng Jawa jenenge apa ya? Geradakan ngono ya. Iso. Kita sebut sepeda gravel alias sepeda geradakan. Lanjut teman-teman, kita kencangkan inner shifter untuk sementara pada kaliper supaya innernya nggak kemana-mana. Terus kita potong benrang lewer. Duh sayang rek kurang rapi, chainstay-nya kurang clean look. Ya wis nganggo kabel tis supaya kabelnya gak ting telalangan supaya enak didelok. Oke, lanjut berikutnya kita akan memasangkan inner brake posisi bagian kiri, kemudian kita pasangkan ke outer casing CGX SL. Sama seperti yang saya lakukan seperti di video sebelumnya. Untuk proses pemasangan inner kabel dan memasukkan outer casing pada fork, tinggal kita masukkan saja di lubang yang sudah disediakan pada fork. Tuh teman-teman, kayak gini caranya. Mudah banget bukan? Iya, enak kur garek delok jel masang dewi klenger. Ingat, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Semoga kita diberi kemudahan pada saat proses perakitan sepeda gravel ini. Amin. Sama seperti tadi, untuk sementara kita kencangkan dulu untuk inner brake-nya supaya tidak lalangan alias berantakan. Potong wae cetat. Kalau diperhatikan dari bawah emang rodok wagu ya, alias estetikanya kurang enak dilihat. Saya cuman satu kabel di bagian luar drifter nongol. Andai itu masuk di dalam rapi ya rek. Oke ya wes gak apa-apa, lanjut. Kita masukkan inner shifter ke outer casing, lalu kita masukkan ke dalam framenya. Untuk pemasangan inner shifter pada frame Moso ini juga sangat mudah. Lawang inner shifternya juga nongol di bagian bottom bracket, gede lagi. Oke, supaya lebih rapi, tampilan enak dilihat, untuk sementara kita akan pasang solasi untuk merapikan posisi routing cable yang ada di luar dropbar. Nah seperti ini teman-teman, cukup dililitkan saja solasinya. Setelah selesai yang kanan, lanjut proses pemasangan solasi bagian kiri. Masih sama seperti tadi supaya rapi. Itu aja sih. Cuman yang kiri ketok kursi jidok kabel ya.
Ya wes. Oke lur, lanjut gerapan masang kabel. Setelah selesai masang isolasi, lanjut kita pasangkan inner shifter ke dalam, kok pada sih ngomong kok celamitan men, ke dalam outer casing. Nah, outer casingnya ini saya juga menggunakan produk dari Jaguar Lex SL yang pastinya di dalamnya mengandung lubrikan. Oh, pokoknya iklan berjalan iki kan. Arek-arek pengen penak nganggo Jaguar Lex SL ngono kuwi. Oke, tampilannya rada wagu ya teman-teman, karena apa? Aku perhatikan ini di bagian routing kabelnya nggak sepenuhnya masuk ke dalam, masih ada bagian yang terpotong, inner shifter yang kelihatan. Ya wis ora apa-apa, sing penting gampang masangi, gampang rakite, kepenak nganggone. Wis ngono wae ya. Nek meh komen-komen monggo di bawah, bantu like, share dan juga subscribe, ojo lali kanca-kanca. Disekecake mawon. Oke, lanjut kita kencangkan inner shifternya menggunakan kunci L4 untuk bagian kabel. Kok kabel, bagian kabel sih apa tuh? Baut klem kabel pada RD Microshift. RD ini keren ya rek, kayak Shimano XT. Oke, supaya rapi kita potong. Lanjut proses pemasangan sproket, masang rotor, kemudian masang ban. Nah lo, iki 10 speed, gede banget. Iki produknya juga dari Microshift. Mantap. Sebelum dipasang, buka dulu adaptornya. Ini masih baru rek. Jos pokoknya. Oke, pasangkan dulu sproketnya, kita susun. Ini rada aneh ki, sproketnya 10 speed. Tapi kok ketoke se body free-nya masih longgar. Kita butuh spacer. Spacernya wakeh rek. Oke. Sebentar teman-teman, aku tak menyiapkan spacernya dulu. Tak siapin spacer lumayan banyak nih teman-teman. Tuh 2, 3, 4. Jajar lurus ya. Rada alon-alon ya, sing sabar. Timi siji mlebu. Oke, lanjut spacernya. Untuk spacernya sampean bisa beli di online shop maupun ke toko-toko sepeda. Tinggal bilang aja, "Mas, mau beli ring spacer untuk sprocket," gitu kan. Satunya murah kok, cuman 25.000. Tapi mohon maaf karena ini butuhnya banyak ya. Tadi larang ya, Rek. Oke. Udah dipasang 2 ring spacer ternyata masih longgar. Tambah lagi, berarti ini berapa nih? Spacer yang ketiga. Oke, spacer yang ketiga. Coba lagi, yuk kita susun. Lah kok pas-pasan ini reso kenceng. Wah rek, katanya kurang, nambah lagi. Aduh. Oh ya pas deng. Wis piro sih iki? Wis 4. 4 spacer, Mas. Ya wis, kalau udah pas ringnya kita kencangkan menggunakan kunci sprocket. Lanjut proses selanjutnya memasang masang apa sih? Rotor. Rotornya menggunakan 6 bolt yaitu 6 baut. Bautnya ngencenginnya pakai kunci bintang. Sebelum dikencengin disusun dulu baut-bautnya supaya nggak lepas. Nah, tak kasih tahu trik supaya ngencengin baut rotor rodok cepet. Kita cukup tahan pakai kunci bintang terus diputer-puter untuk peleknya ini. Nah, aku pakai karpet tatakannya supaya nggak lecet bagian rimsnya. Wis teko ditahan nganggo kunci bintang terus kaya DJ to teman-teman, kayak DJ. Diputer-puter nek rada banter garek tambahi meneh speednya. Ser kayak gangsingan. Sererek-erek yo mbok pasang endi wo tengen yo kencengi wae baute sampe kencang iki ana 6 baut. Iklik Mas dadi golek cepet wae Mas sing penting yo aman, nyaman, gerak cepet. Lakukan yang sabar. Sing sabar pokoknya nek dandani sepeda. Ngencengi baut akeh ini yo kangelan suwi.
Ya wis, nek wis masuk semua kencengin semua. Lakukan bertahap, baik itu sisi atas, bawah, kanan, kiri. Jangan sat langsung kenceng. Kencengnya bertahap gitu supaya ini kuat. Lanjut, saya pasangkan ban luar. Untuk ban luarnya kali ini saya menggunakan Continental TerraSpeed ukuran 700 kali 40. Sebenarnya untuk pelek ini menggunakan pelek Giant PR2, speknya udah bisa tubeless. Namun demi kenyamanan dan perawatannya mudah ya. Pelanggan saya itu pengen pakai ban dalam. Nah, cara masangnya gampang kok. Kalau masang ban tubeless atau ban Kevlar merek Continental tuh gampang banget. Plak pluk blung masuk ngono loh. Nah, kali ini ban dalamnya saya menggunakan ban dalam dari produk Swalby. Swalby ukurannya juga sama ban luar. Yang penting toleransinya masuk sampai 700 kali 40. Nah, masang ban dalamnya juga diurut teman-teman supaya tidak ada yang ngelipet. Soalnya kalau ngelipet ban dalam bisa meledos, bisa meledak, sebisa mungkin yang rapi. Nah, seperti itu. Ini mah ban hebat kok. Gak usah nganggo congkelan. Diurut-urut tok wae wis iso masuk semua. Oke, setelah ban luar dan dalam terpasang, jangan lupa untuk ring bautnya dipasang. Lanjut dipompo. Setelah selesai memasang ban belakang, lanjut pada proses pemasangan rotor di pelek apa sih? Wheelset bagian depan. Sama caranya seperti tadi yang saya lakukan. Pertama-tama kita akan susun baut-bautnya. Baut 1, 2, baut 3, baut 4, baut 5, dan baut yang ke-6. Setelah semua baut terpasang, kita gunakan kunci T25 alias kunci bintang ya. Kunci bintang T25 kodenya. Diputer wae wheelsete ben cepet diputer. Ayo herek-herek dipasang nomor piro masih? Sapa sing metu masih? Ya wis gentenan. Mohon maaf. Yang dubbing biar nggak stres makanya ngecablak wae. Gawiane ben cepet rampung. Apa tak cepet ke wae ya lur? Wis cepet ke wae lah sing penting ngono. Prosesnya sama kayak tadi, cuman ngencengin baut doang kok kesuwen. Oke, lanjut masang ban depan. Ban depannya juga sama menggunakan ban Continental TerraSpeed yang tubeless ready. Lakukan pemasangan ban dalam sama seperti yang saya lakukan pada ban belakang. Yang paling penting adalah posisi rotationnya jangan sampai terbalik gitu. Supaya nyaman, enak dilihat, efisiensi juga, dan juga daya cengkram tentunya. Sesuatu teknologi dibuat untuk mempermudah gitu loh. Nah, ban dalamnya juga sama. Aku gunakan ban dalam merek Swalby 700 kali 40. Wes, gayeng pokoknya. Ban dalamnya keren pokoknya Swalby. Buka dulu tutup pentilnya, lepas dulu bautnya. Lanjut pasangkan pentilnya pada lubang pelek. Setelah terpasang pentilnya, lanjut kita lakukan untuk memasang ban dalam. Diurut-urut ya teman-teman ya ben orang linting. Sing hati-hati pokoknya digawe garapan kuwi digawe nyaman. Ya karo didelok-delok. Sing lucune meneh sing jenenge bengkel kadang wis hati-hati masang ban dalam. Cek ketempuan bane meledos. Makanya hati-hati ya jangan keluntung ya. Yang paling lucu lagi yaitu udah kelar masang ban, lanjut dipompo, bar dipompo, selisih 5 menit, duar, kenceng banget makanya. Kan lucu banget. Perasaan gak diapa-apake, gak ono ban, gak ono apa, tiba-tiba ban dalam meledos. Oke, sudah selesai pemasangan ban. Lanjut kita pada proses pemasangan bottom bracket.
Untuk frame Moso 730 gravel ini menggunakan spesifikasi bottom bracket press fit 41. Tentunya kalau sudah menggunakan press fit 41 ini dia diharuskan menggunakan crank yang sudah holotek tentunya. Kalau tidak holotek ya misalkan ada yang dab, ada juga crank yang bottom bracketnya BB30 itu bisa. Kali ini saya memasangkan bottom bracket yang bermerek TUS. Nah, loncernya jamin jos pokoknya. Saya menggunakan alat bermerek Muxi. Teman-teman bisa dapatkan di online shop. Harganya ya lebih murah kok. Dulu 800.000, mungkin sekarang alatnya harganya cuma 600 gitu loh. Setelah pemasangan bottom bracket sebagian kanan, lanjut proses pemasangan bottom bracket bagian kiri. Untuk memasangkan bottom bracket bagian kiri sama seperti kita melakukan pemasangan bottom bracket bagian kanan. Lakukan bertahap satu persatu satu bagian supaya pemasangan bearingnya statis, akurat dan presisi. Gitu. Kalau bearingnya nggak presisi tentunya kurang loncer. Oke teman-teman, lanjut kita pasangkan cranknya. Kali ini saya menggunakan crank bermerek Side. Untuk tutnya menggunakan tut 32 sudah narrow weight. Apa itu narrow weight? Narrow weight itu nek didelok cenderungnya tebel tipis supaya cengkraman rantai itu enggak salah pada saat masuk matalingnya gitu. Oke, setelah memasangkan crank arm kanan, kita lanjut proses memasangkan crank arm kiri. Kemudian pertama-tama kita kencangkan dulu menggunakan tutup tutup apa yang ngarani ya, tutup buat crank arm lah, harus bagian kiri tutup PC dikencengi, dicek nek wis loncer nggak seret, baru kita kencangkan crank arm sebelah kiri menggunakan kunci L5. Kalau tutupnya tadi menggunakan kunci L6. Terus tutupnya juga bahannya plastik, gunanya yang penting presisi dan enggak oblak ataupun enggak seret. Kalau udah seret ya wis percuma nganggo seramik, nek seret ya padha wae kangelan gitu. Tuh enak toh loncer. Jika crank arm sudah terpasang kanan maupun kiri, lanjut proses selanjutnya aku akan masang ke pedal. Kali ini pedal yang dipasang pedal Shimano M540. Yang pasti udah profesional ini orang yang main sepeda. Wis nganggone pedal klit. Orang kalau udah biasa pakai pedal klit sepedaan pasti akan ngerasa lebih nyaman. Cuman waktu pertama kali pakai pedal klit, ya kui ada ujian, ada cobaan, ada yang bilang jatuh bego. Supaya lancar, simak video-video tutorial sebelumnya, saya pernah membahas tentang cara mudah menggunakan pedal. Oke, lanjut cekidot. Nganggo kathok cekak kerja sak karepe dhewe. Enake wong kerja ngene iki. Hai. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa terus berkarya. Mudah-mudahan sesuk Mimin iso nganggo celana dawa ganteng necis gitu loh. Amin. Angger ora digerutu karo bojone. Oke, setelah pemasangan crank dan pedal tadi kita sudah melakukan pemasangan untuk wheelset atau roda belakang. Setelah pemasangan wheelset dan roda belakang selesai, lanjut kita pasangkan rantainya. Dimulai masang rantai dari posisi puli bagian bawah, lanjut ke bagian puli bagian atas, langsung liuk-liuk kayak ular gitu kan, kayak letter S, lingkarannya letter S nek wong Jawa ya kan. Terus kita pasangkan missing linknya gitu. Kalau udah terpasang missingnya, lalu kita kencangkan, diputar-putar, kemudian kita cek posisi stopper RD, baik stopper RD yang bagian high maupun low. Bagian high itu sprocket yang paling kecil, jangan sampai keluar ataupun jangan sampai bersentuhan dengan gear yang lainnya. Cari posisi ideal gitu loh. Nah, diputar kemudian dicek apakah kabelnya kendor apa enggak. Ketoke sih kendor, makanya ini butuh dikencengin meneh. Oh, kan kendor. Buat ngencenginya kita ambil kunci L4. Oke teman-teman, supaya tidak kendor lagi,
kita kendorkan dulu untuk baut penjepitnya, kemudian cek bagian shifter, pastikan posisi netral atau kita rilis supaya kabel nggak ketarik. Kalau kabel udah nggak ketarik, baru kita kencangkan lagi untuk posisi inner shifternya seperti ini. Yuk tes lagi, apakah sudah normal apa belum. Nah, ini berarti ada stopper low yang terlalu kenceng. Kalau kekencengan berarti si RD nggak bisa naik. Yuk kita kendorin supaya posisinya ideal. Nah, nggak usah pakein shifter, cukup ditekan aja pakai jempol, kemudian dicek posisi joki wheel, bagian posisi gear paling atas, pastikan tidak keluar jalur. Rantai statis pasti lebih nyaman kayak ngene iki. Oke, kita melakukan cek shifting. Pastikan shiftingnya smooth dan juga shiftingnya terasa nyaman, nggak ada yang loncat-loncat. Karena ini frame baru, insya Allah anting RD-nya gak ono sing bengkok. Nah, itu lebih mudah nyetingnya. Cuman kalau yang namanya pakai sprocket gede biasanya juga sensitif. Nah, gitu. Kalau misalkan Anda mengalami kesulitan untuk adjust, nah untuk adjust RD microshift ini posisinya ada di bagian atas. Di bagian drifter itu ada adjuster, gunanya untuk melonggarkan atau mengencangkan kabel seperti ini. Terus kita lakukan quality control pada saat perpindahan gear. Satu persatu gear, perpindahan rantai dan juga sprocket, pastikan perpindahannya itu smooth, nyaman dan tepat. Oke, lanjut pada proses berikutnya. Kita pasangkan roda bagian depan. Nah, untuk masang roda ini roda hati-hati. Sebelum terpasang, intip dulu bagian rotor, jangan sampai kecepit lanjut bengkok. Kalau udah masuk rotornya, baru kita masukkan asnya. Lalu kita kencangkan menggunakan kunci L6. Maaf teman-teman, bahasannya rada medok, tapi yang penting sampean bisa mudeng. Setelah terpasang kedua rodanya, nah berhubung tadi bautnya belum di adjust, untuk sementara kabel belum disetting. Nah sekarang kita mulai nyeting posisi kedalaman kabel. Posisinya itu yang penting setengah rem itu udah pakem gitu loh, nggak sampai pol. Tuas brake lever nggak nyampe pojok bagian dropbar, yang penting nyaman, ketemu nyaman. Kalau udah ketemu kedalaman brake lever pada saat ngerem, kita kencangkan, kemudian kita kendorkan baut bagian adaptor kalipernya. Nah kalau udah dikendorkan, kemudian kita cek rotor jangan sampai bersentuhan sama kanvas rem, supaya tidak ada hambatan pada saat roda melaju. Nah kali ini tak geser-geser ya kalipernya nih. Kalau kurang ada kanan yang nyentuh ya digeser ke kiri, atau bagian kiri ada yang nyentuh ya kita geser ke kanan. Kalau sudah kanan kiri rotor tidak menyentuh kanvas, selanjutnya kita tinggal kencangkan saja kedua baut yang ada di adaptor kalipernya. Seperti itu teman-teman edukasinya. Semoga bermanfaat. Semoga Anda semua memahami apa yang saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang tidak bisa kalian mengerti, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya pada kolom komentar. Nah, satu kali lagi saya menyarankan Anda untuk tetap like, share dan juga komen. Jangan lupa subscribe untuk terus selalu mendukung channel dan tayangan kali ini. Setelah selesai pemasangan penyetelan pengereman, ujung-ujung kabel yang tadi setelah dipotong kita rapikan menggunakan kabel tips seperti itu, supaya kalau pas nyuci tangan tuh nggak luka kena inner shifter gitu. Sebagai pengaman lah ini mah. Ada yang bilang ini kondom inner gitu, tapi bahasa kondom itu sebenarnya pengaman lah ya. Iya bener sih, kondom itu pengaman.
Oke teman-teman, seperti itu penampilannya. Mohon maaf untuk pemangkasan saya tidak tampilkan karena tadi lupa nggak nyalain videonya. Lanjut setelah selesai pemasangan rem, kemudian pemasangan kondom inner shifter, ya. Lanjut tahap finishing, kita pasangkan bar tape. Itu pun kalau sudah di-adjust posisi baik itu dropbarnya, drifternya, posisi saddle, kemudian ketinggian spacer pada stem. Kalau udah nyaman baru kita pasang bar tape-nya gitu loh. Soalnya apa teman-teman, banyak banget masang bar tape, apalagi ini kan ada merah ada putihnya. Nah supaya aku nggak kotor, aku pakai sarung tangan. Soalnya apa, kadang kan kayak tadi tanganku main pegang-pegang oli, pegang-pegang grease kayak gitu. Nah supaya bar tape-nya tetap bersih, tetap nyaman, aku gunakan sarung tangan. Oke lur, begitulah yang saya lakukan, yang saya ajarkan pada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada masukan, yuk sampaikan pada kolom komentar. Saya juga manusia, makhluk yang kurang gitu, yang terus belajar. Mohon masukan dari semua teman-teman. Oke, lilit terus sampai selesai. Kalau udah sampai ujung jangan lupa nanti kita pasangkan solasi. Arep ngomong solasi we kok yo ndadak mikir. Oke, lanjut lagi proses pemasangan bar tape bagian kiri. Sama seperti yang saya lakukan, melilit bar tape pada posisi kanan. Dimulai dari bawah ya teman-teman, ataupun ada yang punya selera aku lu enak masang dari atas, nggih monggo. Kalau menurut saya masang bar tape dari bawah itu lebih nyaman karena apa? Bekas lilitannya itu kan ada ujung-ujungnya ya. Ujung-ujungnya itu kalau digenggam atau diraba itu lebih enak gitu loh. Gak nyerimpet bahasa Jawa nih. Kalau dari bawah, kalau dari atas ada kemungkinan ketika kita genggam dropbar, kalau keserimpet bar tape bisa mulur gitu loh. Seperti itu teman-teman. Beda kalau kita pegang di atas kan rileks banget. Kalau pegang di bawah ada kemungkinan tumpuan kan. Tumpuannya itu kalau misalkan kita lagi genggam bar tape, ada kemungkinan bar tape-nya iso mulur seperti itu. Cengkraman tangan kan nggak tahu kalau pas lagi sprint, pas lagi posisi aero kan nggak ngerti kan. Jangan sampai ucul. Pernah nggak drop bar lilit kayak gini tahu-tahu lepas, kan konyol seperti itu. Pastikan lilitnya juga kenceng, jangan terlalu straight juga gitu supaya dropbar bar tape-nya juga nyaman, empuk, lembut gitu kan. Untuk kali ini bar tape yang saya pasangkan adalah bar tape merek Cyclovation. Jos pokoknya iki nuansane merah putih. Kalau udah selesai jolali ya nganggo solasi supaya nih nggak ucul, nggak udar seperti itu. Karet drifternya balikin lagi. Oke teman-teman, selesai sudah proses perakitannya. Apabila ada yang kurang ataupun ada salah dalam tutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.